wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Nur Aditya Siswanto. Pada video kali ini, saya akan memberikan tanggapan beserta analisis mengenai target tujuan pembangunan berkelanjutan yang biasa disingkat TPB atau biasa juga disebut dengan SDGs. Perlu diketahui sebelumnya bahwasannya tujuan pembangunan berkelanjutan atau disingkat TPB yang disebut juga Sustainable Development Goals merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang dimana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan bumi. SDG sendiri terbit pada tanggal 21 Oktober 2015. Tujuan dari target SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasionalnya. Selanjutnya, saya akan memberikan tanggapan sekaligus analisis terkait dengan target pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada salah satu artikel tajuk Rencana Harian Kompas yang berjudul Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB harus tercapai, yang dalam penyampaiannya ini telah memenuhi unsur 5W1H. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwasannya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan masih terbengkalai dan adanya ketimpangan yang melebar. Berbicara sehari sebelum sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 19 sampai 26 September di New York, Amerika Serikat, Guterres menyebutkan hanya sebesar 15% target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sudah sesuai jalurnya. Sisanya mandek atau bahkan mundur. Hal tersebut menunjukkan belum sepenuhnya target tujuan pembangunan berkelanjutan ini dijalankan dengan baik. Dalam artikel disebutkan alasan mengapa belum tercapainya target tujuan pembangunan berkelanjutan, yang penyebab utamanya adalah negara-negara maju lebih banyak berretorika. Negara-negara kaya terus melestarikan sistem lama yang tak adil. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tak berhasil merealisasikan janjinya untuk membantu kepada negara berkembang, yang mana seharusnya di tengah dunia yang mengglobal ini saling berkaitan dan bergantung satu sama lain, tidak dapat lagi satu negara atau suatu kawasan maju dan makmur sendirian. Kondisi negara berkembang masih cenderung dipengaruhi oleh negara di sekitarnya, khususnya pada negara maju, karena negara berkembang masih bergantung pada teknologi informasi dari negara maju. Oleh karenanya, perlu keadilan dan kerjasama karena apabila masih terdapat ketimpangan yang melebar melalui kerentanan sosial yang muncul karena kemiskinan dan ketidakadilan di suatu wilayah pastinya dapat mengguncang dunia, tidak hanya negara berkembang saja. Negara-negara berkembang yang merupakan negara-negara dengan pencapaian terhadap target tujuan pembangunan berkelanjutan masih belum atau paling jauh dari target, yaitu khususnya pada negara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara atau negara ASEAN. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebutkan negara-negara selatan, umumnya negara yang berkembang, tidak mendapatkan kesempatan setara dalam bertumbuh dan melompat menjadi negara kaya. Secara global, PBB melaporkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan hanya sebesar 12% yang sesuai jalur, 50% lambat dan 30% mundur. Sebelumnya juga terdapat informasi pada Maret 2023 dalam Forum Asia Pasifik tentang pembangunan berkelanjutan di Bangkok, Thailand, Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik juga menyatakan bahwa wilayah Asia Pasifik tertinggal 35 tahun dari pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Dikarenakan ketertinggalan 35 tahun dalam mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, artinya maka target SDGs ini yang tadinya ditargetkan dicapai pada tahun 2030 bisa jadi hanya mampu dicapai 42 tahun lagi, yakni pada tahun 2065.
Adapun dalam laporan tujuan pembangunan berkelanjutan secara global, capaian negara berkembang dan miskin yang paling jauh dari target dibutuhkan 42 tahun mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Maka dari itu, target tujuan pembangunan berkelanjutan harus diperjuangkan dan dijalankan sebaik mungkin agar target tersebut dapat tercapai. Untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Indonesia menjalankan prinsip partisipasi yang inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang dilakukan oleh yang pertama ada pemerintah dan parlementernya, yang kedua akademis dan pakar-pakar, yang ketiga filantropi dan pelaku usaha, serta yang keempat organisasi masyarakat sipil dan media. Apabila dilihat secara lingkup global, target tujuan pembangunan berkelanjutan yang paling terpenting yaitu bila dilaksanakan oleh setiap manusia dan semua negara. Untuk dapat terlaksananya dengan baik target tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya kesediaan bekerja sama antar negara, baik negara berkembang maupun negara maju, saling membantu, baik itu negara kaya yang membantu negara berkembang dan miskin menjadi negara maju. Maka akan tercapailah sebuah perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semuanya. Demikian tanggapan dan analisis saya mengenai artikel Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Sekiranya sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.